Sebagai seorang pemimpin harus bisa memposisikan apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut muri handayani. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat serta menuntun anak-anak itu sesuai dengan kodratnya. Peserta didik merupakan individu yang unik. Mengapa dikatakan unik? Karena peserta didik memiliki kemampuan, daya serap, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita selaku pendidik harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar kekurangan, kelebihan, daya unik anak-anak tersebut tetap terlayani dengan sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rio Darminto, Kepala Sekolah SDN Wonokusumo 6. Dalam kesempatan ini, saya akan membagikan praktek baik terkait kepemimpinan kepala sekolah untuk meningkatkan habituasi pendidik. Dalam pembelajaran diferensi di SDN Wonokusumo 6 dengan menggunakan penerapan C2SR. Oke, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun depan kita ini kan sudah masuk tahapan kurikulum merdeka, di mana kelas 1 dan kelas 4, karena kita PMM mengikuti Merdeka Mandiri, maka kita menggunakan kurikulum merdeka kelas 1 dan kelas 4. Maka itu saya minta dari sisi kurikulum ditelaah kelemahan-kelemahan apa yang harus kita segera mencari akar masalah dan kita cari penanganannya. Bu Ratna selaku koordinator kurikulum, saya minta gimana permasalahan ke depan kita dalam menunjang kurikulum merdeka. Yang menjadi permasalahan pertama yaitu adalah karena ini kurikulum baru, jadi para pendidik ini belum memahami betul bagaimana implementasi kurikulum merdeka. Kemudian permasalahan berikutnya yaitu para pendidik juga belum memahami benar bagaimana pembelajaran diferensiasi di kelas yang mana dengan adanya karakteristik dari peserta didik yang beragam. Itu aja pertemuan saya, tolong disikapi, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang yang muncul berdasarkan hasil observasi yang meliputi wawancara serta pengamatan saya kepada para pendidik saya di sekolah ini, dan saya dapat simpulkan ada 72% dari 45 pendidik belum memahami tentang implementasi kurikulum merdeka, serta para pendidik kami masih belum dapat mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas masing-masing. Untuk mengatasi dan menjawab keragaman kemampuan, gaya belajar, serta minat belajar peserta didik dalam pembelajaran, maka setiap guru harus mampu memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang bermacam-macam tersebut. Untuk mengatasi hal itu, saya sebagai kepala sekolah menggunakan strategi C2SR yang meliputi coaching, collaboration, supervisi, dan refleksi. Yang artinya, coaching itu memberikan pembinaan, pendampingan kepada rekan-rekan guru. Kolaborasi di mana kami harus membentuk kerjasama tiap-tiap rekan-rekan kerja, baik berdasarkan kemampuan heterogen. Dengan adanya supervisi, kami mengadakan pengawasan terus bertahap tentang pelaksanaan daripada kerjasama tadi.
Selanjutnya, kami mengadakan refleksi atau evaluasi. Adapun proses yang saya lakukan dalam mengatasi hal tersebut, coaching adalah memberikan pembinaan pendampingan. Kepala sekolah memberikan pendampingan kepada para pendidik dengan cara memberikan pemahaman terkait implementasi kurikulum merdeka atau dikenal dengan IKM. Dan pembelajaran berdiferensiasi melalui mengikuti webinar-webinar, belajar melalui platform merdeka, dan KKG kita aktifkan dari lingkup kecamatan maupun di sekolah. Maka setiap koordinator kelas 1 dan kelas 4 bekerja bersama-sama dalam rangka penguasaan IKM dengan baik. Selain itu, kepala sekolah juga membangun service learning yang bertujuan untuk membentuk kepedulian. Kepekaan sebagai upaya memandirikan, bukan melayani sebagai mengapi atau memanjakan. Dalam kolaborasi kerjasama, kepala sekolah membangun kolaborasi berbagai stakeholder yang ada. Di antaranya, 1. Dengan para pendidik. Yang kedua, dengan komite atau paguyuban. Yang ketiga, dengan siswa. Dan yang keempat, tidak kalah pentingnya, dengan sekolah sekitar yang tergabung dalam komunikasi sister school. Dalam pengawasan atau supervisor, kepala sekolah melaksanakan 2 supervisi, yaitu pertama, supervisi kelengkapan perangkat pembelajaran dan supervisi per-teaching dengan berkolaborasi dengan tim kurikulum sekolah. Untuk itu, per-teaching dokumentasikan dengan cara direkam. Teman tersebut akan dibahas di dalam forum guru dan akan dianalisa bersama-sama tentang kelebihan, kekurangan, serta solusi yang akan kita lakukan. Akhir daripada kegiatan ini, nanti kita ada namanya refleksi atau evaluasi. Kepala sekolah melaksanakan supervisi, kemudian data nilai supervisi tadi dianalisa dan dikembalikan kepada pendidik yang bersangkutan sebagai perbaikan dalam pembelajaran berdiferensi sebagai rencana tindak lanjut. Dampak sekolah kami setelah mempraktekkan dan mengimplementasikan strategi penerapan C2SR dalam pembelajaran keseharian yang berpatokan pada pembelajaran berdiferensiasi di sekolah kami, SDN Wonokusumo 6 adalah 1. Terbentuknya ekosistem sekolah dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang kedua, meningkatnya habituasi atau pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan pendidik terkait pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, pelayanan pendidik terhadap kompetensi, gaya belajar, dan minat belajar peserta didik yang beragam dan bervariasi. Yang keempat, atau terakhir, kemandirian pendidik dalam mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi lebih bagus. Sehingga anak-anak makin aktif, menyenangkan, dan meningkatkan inovasi di dalam pembelajaran di ruang kelas yang menghasilkan output yang berkarakter. Baik, terima kasih atas wawancaranya dengan Kepala Sekolah Bapak Rio Darminto, yaitu Kepala Sekolah SDN Sama-sama. Semoga praktek baik ini bisa menjadi contoh, bisa menjadi motivasi bagi sekolah lainnya, dan bisa mensukseskan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.